istri yang tak dianggap. Bab 30. Kinara pergi karena Andreas abaikan, bahkan anaknya sendiri pun dia telantarkan. Yang kedua, Aluna wanita yang dia cintai, tapi dia campakkan dengan kejam karena mendengar hasutanmu, Ma. Bayangkan, di mana hati Andreas saat ini. Dia pasti sedang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak becus menjadi suami yang benar. Jadi, biarkan dia healing dulu kemanapun dia mau. Jangan ganggu dia. Nanti kalau dia sudah baikan, pasti juga pulang. Brahmana merasa sangat kesal pada Yana. Andai saja dulu dia berada di Indonesia, saat Andreas menjalin rumah tangga bersama dengan Kinara maupun Aluna, pasti pria itu akan menasihati Andreas agar tak menyanyiakan istrinya. Selama 3 tahun, Brahmana berada di Jerman untuk mengurusi perusahaan keluarga mereka yang baru saja dibangun. Pria Parubaya itu hanya pulang ke Indonesia saat Andreas menikah bersama Kinara dan Aluna. Setelahnya dia kembali ke Jerman. Lalu 1 bulan yang lalu Brahmana pulang ke Indonesia atas permintaan Yana yang tidak mau tinggal sendirian. Pria Parubaya itu terkejut mendengar cerita tentang pernikahan Andreas dari pembantu rumahnya. Dia tak menyangka Yana berperan besar dalam hancurnya rumah tangga Andreas. Tapi, Pak... Cukup, Ma. Kamu terlalu banyak mencampuri kehidupan Andreas. Apa kamu gak sadar kalau pernikahan putra kita yang pertama dan kedua itu hancur karena ulah kamu? Sarkas Brahmana menunjuk wajah Yana. Yana tersentak kaget mendengar ucapan suaminya itu. Dia tak pernah merasa telah menghancurkan pernikahan Andreas. Loh, kok kamu malah nyalain aku, Pak? Aku ini ibunya. Aku paling tahu apa yang baik untuk Andreas. Aku bukan ikut campur, tapi aku hanya mengajarkan Andreas bagaimana cara memilih istri yang baik dan bagaimana cara menjalani rumah tangga dengan benar. Yana tidak terima. Lalu apa yang Andreas dapatkan setelah melakukan apa yang kamu perintahkan, Ma? Yang ada sekarang rumah tangganya hancur. Yang pertama saat bersama Kinara, dan kedua saat bersama Aluna. Sudah cukup kamu mencampuri urusan Andreas. Jangan sampai nanti dia menikah yang ketiga kalinya, dan harus hancur lagi karena ulahmu. Tegas Brahmana membuat Yana naik pitam. Wanita tua itu tak terima disalahkan. Baginya, semua yang dilakukan itu benar. Yana memegang dadanya yang terasa sesak, membuat Brahmana khawatir. Ma, kamu kenapa? Tanya Brahmana panik. Sudah, An. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Biarkan Mama tenang di alam sana. Ini juga bukan salah kamu. Mama meninggal karena sakit jantung. Brahmana menepuk pundak Andreas, berusaha menenangkan putra sematawayangnya itu. Andreas yang sedang healing di tempat terpencil pun terkejut saat bawahan ayahnya datang menemuinya dan memberi kabar bahwa Yana masuk rumah sakit. Pria tampan itu segera kembali ke Jakarta untuk menemui Yana. Andreas sempat merawat Yana selama 2 hari. Penyakit Yana semakin parah karena wanita tua itu memiliki riwayat darah tinggi dan penyakit jantung. Ditambah temperamen Yana yang sangat buruk membuat penyakitnya semakin parah. Bahkan di akhir hidupnya, Yana tak mau bertemu dengan Kinara yang datang untuk menjenguknya. Malahan wanita tua itu mengusir Kinara dan menyebutnya sebagai wanita pembawa sial. Wanita tua itu meninggal dalam keadaan tak baik karena menaruh dendam pada Kinara dan Aluna. Di akhir hayatnya, dia masih saja mengutuk Kinara dan Aluna, menyebut kedua wanita cantik itu dengan kata-kata tak baik. Brahmana dan Andreas merasa heran dan tak habis pikir dengan Yana yang seolah memiliki dendam kesumat dengan Kinara dan Aluna. Aku turut berduka cita ya, Kak. Semoga Mama tenang di alam sana. Kinara berucap pelan pada Andreas yang masih berdiri di atas lututnya, seraya mengelus batu nisan Yana. Terima kasih, Nara. Maafkan Mama yang selama hidupnya selalu jahat sama kamu. Andreas melirik ke arah Kinara memandang mantan istrinya itu dengan sorot mata penuh kesedihan. Aku sudah memaafkan Mama dari dulu, Kak. Kita doakan yang terbaik untuk Mama di sana. Kinara tersenyum lembut ke arah Andreas. Terima kasih. Andreas menundukkan wajahnya kembali menatap batu nisan sang ibu. Sebuah kecupan manis Andreas dapatkan di pipinya, membuat pria tampan itu menoleh ke samping, melihat siapa yang telah berani mengecup pipinya. Hus, pergilah sana rasa sedih. Jangan ganggu paman lagi. Datanglah kebahagiaan untuk paman Vino ini. Bocah kecil itu berusaha menghibur Andreas, membuat pria tampan itu tersenyum getir. Kinara tak berniat membawa Vino ke pemakaman Yana, namun Dirga menyuruhnya untuk membawa Vino.
karena pria tampan itu tahu bahwa saat ini hanya Vino yang bisa membuat Andreas tersenyum lagi. Terbukti sekarang Andreas tersenyum. Pria itu segera memeluk erat tubuh kecil Vino, meluapkan rasa rindu yang tertahan selama 2 bulan ini. Selama Andreas melakukan healing, pria tampan itu hanya dapat melihat Vino melalui video call dan video aktivitas sehari-hari Vino yang sengaja dikirim Dirga. Hubungan Dirga dan Andreas membaik. Keduanya saling memberi kabar. Semua itu terjadi karena kepribadian Dirga yang bijak dan tulus. Pria itu juga memberikan kesempatan pada Andreas untuk menjadi sosok ayah yang baik. Meski saat ini harus memakai embel-embel paman, karena Vino masih kecil dan tidak mengerti bila Andreas memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandung Vino. Kesedihannya sudah pergi kok. Sekarang paman sudah bahagia karena ada Vino di sini. Ujar Andreas lembut. Pria tampan itu menghujani ciuman ke seluruh wajah Vino, membuat bocah kecil itu tertawa cekikikan. Brahmana tersenyum kecil melihat interaksi Vino dan Andreas. Pria paruh baya itu merasa bersyukur, karena Andreas masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya pada Vino. Meski Andreas tidak bisa memperbaiki kesalahannya pada Kinara, karena wanita itu sudah memiliki pengganti Andreas. Setidaknya, Andreas bisa memperbaiki kesalahannya pada Vino. Hari sudah hampir gelap. Lebih baik kita kembali sekarang, An. Kasihan juga Vino, dia pasti kelelahan. Brahmana mengajak Andreas pulang. Pria parubaya itu juga merasa terpukul karena kepergian istrinya. Namun dia sadar bahwa tak lama lagi dia juga akan menyusul, karena umurnya juga tak lagi muda. Kamu bawa pulang Vino saja, An. Besok aku jemput dia di rumahmu. Ujar Dirga seraya mengayunkan lengannya beriringan dengan Andreas. Sedangkan Kinara berjalan di belakang mereka bersama dengan Ibu Anin. Tapi, Vino mau nginep di rumah Paman Andreas. Di sana nanti Vino bisa bebas main sama Paman. Besok Papa jemput Vino. Dirga lebih dulu menyela berbicara pada Vino, membuat bocah tampan itu langsung menganggukkan kepalanya semangat. Mungkin inilah yang dimaksud darah lebih kental daripada air. Terbukti Vino langsung setuju. Tak ada rasa iri dalam hati Dirga, karena baginya Andreas berhak atas Vino. Terima kasih. Kamu benar-benar baik, Kak. Aku senang Kinara bisa mendapat pengganti sebaik kamu. Semoga rumah tanggamu selalu baik, Kak. Ujar Andreas tulus membuat Dirga tersenyum kecil. Sama-sama. Ternyata kamu baik-baik saja tanpa aku. Gumam seorang wanita cantik menatap Andreas yang tertawa bersama Vino dan Dirga. Seorang wanita cantik berbalut pakaian berwarna putih turun dari mobil taksi, memasuki pekarangan sebuah rumah sederhana di area perkampungan. Wanita itu mengayunkan langkahnya memasuki rumah sederhana tersebut. Dari mana? Tanya seorang pria tampan pada wanita cantik itu. Habis cari udara segar, balas wanita cantik itu santai. Oh, ternyata udara di pemakaman lebih segar daripada di sini ya. Pria tampan itu menyindir, membuat si wanita menggigit bibir bawahnya merasa gugup. Pria tampan itu menghela napas beratnya. Ia tahu bahwa wanita yang dihadapannya ini sedang berbohong. Apa kamu nggak punya niatan untuk kembali rujuk dengan Andreas, Luna? Wanita cantik itu tak lain adalah Aluna, mantan istri Andreas yang telah disangka meninggal. Untuk apa aku rujuk dengan pria yang tidak mencintaiku? Hanya membuang waktu dan emosiku saja. Balas Aluna dengan nada santai, tanpa menatap wajah tampan pria itu. Anakmu butuh sosok ayah, Luna. Ada kamu yang menjadi ayahnya, Vero? Aluna menyela cepat. Wanita itu menatap lekat wajah tampan pria yang telah menolongnya itu. Kau gila, Luna. Mana bisa aku menjadi ayah anakmu? Jangan merepotkan aku lagi. Membayar perawatanmu saja aku harus menjual tanah warisan mendiang orang tuaku. Kembalilah pada Andreas. Dia pasti mau menerimamu. Apalagi kalau dia tahu kamu hamil anaknya. Tegas Vero membuat Aluna mengepalkan tangannya erat. Aku akan membayar uangmu, Vero. Tapi bukan sekarang. Nanti setelah aku melahirkan dan dapat pekerjaan. Elak Aluna menatap Vero kesal. Pekerjaan apa, Luna? Mana ada yang mau menerima kamu bekerja di tempat mereka? Sekarang saja aku terpaksa membawa kamu tinggal di kampung halaman mendiang ibuku. Karena orang-orang di sini tidak mengenalmu. Apa kamu lupa bagaimana kehidupanmu sebelum kamu kecelakaan? Bahkan kamu sempat dilecehkan oleh pria hidung belang, dilempari telur rebus, dan dihina pelakor umum. Apa kamu lupa, Luna?
Untung saja aku mengikutimu saat itu. Kalau tidak, sudah pasti kamu mati di bawah arus. Vera teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu, dia melihat Aluna sedang dilempari telur rebus oleh masyarakat. Vera ingin turun dari mobilnya dan membantu Aluna. Namun Aluna sudah terlebih dulu lari dari sana. Alhasil, Vera mengikuti Aluna karena khawatir dengan kondisi wanita itu, dan benar saja, mobil Aluna masuk ke dalam jurang. Tenang saja, aku akan membayar semua uangmu. Tapi tolong jangan suruh aku kembali pada Andreas. Aku tidak mau. Aluna mencoba menantangisnya. Dia menatap Vera dengan mata yang sudah berkaca-kaca, membuat pria tampan itu menghela nafas berat. Aku tidak bisa selamanya menampung kamu di sini, Luna. Kamu pasti mengerti maksudku, kan? Kita tinggal di daerah perkampungan. Vera berusaha memberikan pengertian pada Aluna, agar wanita itu mau kembali pada Andreas. Vero hanyalah seorang pria sederhana yang hidup sebatang kara. Dia membantu Aluna dengan menjual harta warisan kedua orang tuanya. Meski terkadang Aluna kerap sakit hati karena mulut Vero yang pedas bila berucap. Izinkan aku tinggal di sini sampai aku melahirkan. Nanti saat usia anakku 2 bulan, aku janji akan pergi dari sini. Aluna menggenggam tangan Vero membuat pria tampan itu segera melepaskan tangan. Tapi ingat, kamu harus membayar semua uang yang aku keluarkan untukmu. Tegas Vero penuh penekanan membuat Aluna tersenyum lebar. Wanita itu mengangguk patuh karena merasa bahagia. Besok-besok, kalau kamu jalan ke kota pakai masker ataupun cadar, biar nggak ada yang kenal sama kamu. Nggak lucu kalau aku lagi kerja di ladang dapat kabar kamu dilempari batu sama emak-emak berdaster. Bukannya apa, Luna? Nama dan wajah kamu sudah dicap sebagai pelakor umum. Bahkan respon netizen saat tahu kamu meninggal, mereka malah bersyukur. Vera berkata belak-belakan tanpa sadar membuat Aluna sakit hati. Wanita itu membenarkan semua yang Vera katakan. Namun dia tak habis pikir, bagaimana bisa ada orang yang bila bicara langsung to the point tanpa disensor seperti Vero. Sekarang lebih baik kamu mandi, habis itu makan. Aku sudah masakin sayur lodeh untuk kamu. Maaf, aku nggak bisa kasih kamu makan mewah, kartu kemampuanku. Vero menambahkan, membuat Aluna yang tadinya sedih langsung tersenyum. Seseorang mengetuk pintu rumah sederhana milik Vero, membuat Aluna yang sedang makan malam pun terpaksa bangkit dari kursinya untuk membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aluna melihat 2 orang wanita parubaya memakai balutan syar'i menatap lembut ke arahnya. Ibu RT, ada apa malam-malam kesini? Vera yang baru selesai makan pun segera menghampiri 2 wanita parubaya itu, karena dia paham sikap Aluna yang tak terlalu ramah dengan orang-orang. Saya kesini ingin mengajak Neng Aluna ke pengajian ibu-ibu di surau. Pengajian apa ya, Bu? Biasa, Vero, pengajian malam Jumat. Balas ibu RT membuat Aluna menelan ludahnya kasar. Wanita cantik itu tampak begitu gelisah. Seumur hidup, dia tak pernah mendatangi surau ataupun acara pengajian, dan sekarang tiba-tiba dia ajak ke surau. Oh, tidak. Aluna tidak bisa menginjakkan kakinya ke sana, karena wanita itu tak terbiasa. Aluna ingin menolak ajakan ibu RT, namun Vera lebih dulu menyela. Saya akan mengantarkan istri saya ke surau sebentar lagi, Bu. Potong Vera cepat membuat Aluna membelalakan matanya. Aluna dan Vera telah menikah siri, namun sampai saat ini Vera tak menyentuh Aluna. Dia hanya menikahi Aluna karena ingin memberikan tempat tinggal untuk Aluna dan menjaga wanita itu saat hamil. Wanita itu menatap tajam ke arah Vero yang malah tersenyum ramah ke arah ibu RT. Baiklah, kalau begitu kami duluan ya. Jangan sampai telat ya Dek Luna dan Dek Vero. Ibu RT pun berlalu dari rumah Vero. Buru-buru Aluna menutup pintu rumah Vero. Kamu gila ya? Mana bisa aku ke pengajian, apalagi ke surau. Masuk ke gerbang surau aja aku nggak pernah. Aluna buru-buru melayangkan protesnya pada Vero. Wanita cantik itu tak terima dengan keputusan Vero yang seenaknya mengiyakan ajakan ibu RT. Vero yang mendengarnya pun terkejut. Pria tampan itu menatap Aluna dari atas sampai bawah. Kamu muslim? Hanya 2 kata itu yang mampu Vero tanyakan saat ini. Aluna yang tadinya kesal pun langsung membuang wajahnya ke arah lain, tak berani menatap wajah Vero. Iya. Aluna menjawab pelan membuat Vero menggelengkan kepalanya. Pasti muslim KTP. Oh, ya ampun Luna. Makanya hidup itu jangan hanya tahu ngebully orang, cari uang, foya-foya, terus mati. Pantesan malaikat maut nggak jadi cabut nyawa kamu kemarin, karena malas kebanyakan dosa.
Vero kembali mengeluarkan kata-kata pedasnya membuat Aluna bungkam kali ini. Setiap pria itu berbicara, Aluna sama sekali tak dapat membantah maupun mengelak, karena semua yang dikatakan oleh Vero benar adanya. Wanita itu hanya bisa memendam rasa kesalnya dalam hati. Terkadang terbesit niat dalam hati untuk meracuni Vero dengan racun tikus. Namun, Aluna langsung menepis pikiran tersebut, karena saat ini hanya Vero tempat bersandarnya. Jangan-jangan bukan hanya nggak pernah datang ke surau. Bentuk surau saja kamu nggak tahu gimana. Bener kan? Vero menatap lekat wajah Aluna yang tampak gugup. Itu... Sudah. Sekarang siap-siap. Kamu aku antar ke surau. Biar jadi muslim beneran kamu. Ketus Vero membuat Aluna ketakutan. Vero, please, aku nggak mau ke sana. Aluna merengek tak ingin pergi ke pengajian. Bersambung.